Apa doa agar anak betah di pondok pesantren? Ya, apa doanya ya? Sebenarnya Ibu tidak ada doa khusus, tapi saran saya nih, teman-teman, Bapak Ibu yang mau menyekolahkan anak ke pesantren, pondok ya, mondok gitu. Ya Anda jangan tiba-tiba menceburkan anak. Udah, pokoknya di pondok aja. Ya, sabar kamu di situ. Nggak bisa kayak begitu. Anda kudu memberikan wawasan pondok itu. Apa kan yang ada di otak anak kita mah? SMP, pergi pagi, ya pulang siang atau sore. Nah itu kan sudah jelas di memori anak itu ada yang namanya sekolah SMP. Tapi kalau mondok, nah mondok itu beda. Karena dia tidak bertemu dengan ibu bapaknya. Dalam waktu tertentu, ada yang seminggu sekali kalau SMP tuh, ada yang sebulan sekali. Nah, udah begitu, dia harus bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi, untuk menyekolahkan anak ke pondok, itu nggak asal masukin aja, asal cemplungin aja, jangan dong. Kita kudu ngasih wawasan. Bila perlu, kalau anak itu masih kelas 5, udah survei, kasih gambaran pondok itu seperti apa. Jadi dia nggak kaget gitu. Terus tentu saja cari pondok. Kalau mondok itu cari yang bersih ya gitu. Misalnya anak Anda kan biasa hidup bersih. Ini tiba-tiba mondok yang kotor ya. Kamar mandinya kotor. Nah itu juga harus jadi pusat perhatian. Jadi jangan langsung nyalahin anak, kamu mah disuruh mondok, nggak mau, nggak boleh gitu. Anda sebagai orang tua itu harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Periksa dulu pondoknya bersih atau tidak. Bagaimana kedisiplinannya, bagaimana sistemnya, kan gitu ya. Nah, lalu beri informasi pondok itu seperti apa. Sering saya menemukan orang yang masukin pondok tuh asupkeun, masukin aja gitu ya. Ujug-ujug udah nanti kamu ke Garut ya, mondok di sana. Ih, mama udah bayar 30 juta bayarnya juga. Udah, pokoknya kamu mondok biar jadi orang soleh. Itu yang salah ibu bapaknya. Kenapa? Anak tidak dikondisikan. Nah, jadi menurut hemat saya tidak selamanya anak yang salah. Kalau malas mondok itu boleh jadi ibu bapaknya, boleh jadi sistem yang ada di dalamnya gitu ya. Kalau doa malah standar semuanya juga, ya Allah ya, pakai bahasa Indonesia saja ya. Berikan kesabaran, ketabahan agar anak saya betah di pondok, agar dia bisa menjadi orang soleh, agar dia bisa menjadi pembela agama, gitu. Ya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Justru bagi saya yang kalau doa emang kan gampang sebenarnya, mau tahajud, mau duha. Menurut saya yang susah adalah Anda mensosialisasikan pondok pesantren itu kepada anak yang akan Anda masukkan gitu. Dan kemudian yang namanya memasukkan anak ke pondok pesantren itu kudu dilihat psikisnya juga. Contoh, dalam salah satu seminar saya termasuk yang tidak sependapat. Ya Anda boleh setuju, boleh tidak dengan omongan saya. Kan sekarang ini ada yang pondok tahfidz itu sejak TK. Kebayang nggak sama Anda? SD gitu kan? Kalau menurut saya ini terlalu dini gitu. Tidak sehat secara mental. Kalau anak kita masuk ke pondok pesantren sejak SD gitu. Kenapa? Karena dia masih butuh sosok ayah dan ibu. Sementara kalau dia di pondok pesantren, yang muncul bukan sosok ayah ibu, tapi yang muncul adalah sosok ibu asrama, bapak asrama. Coba, menurut Anda kira-kira ada apa? Ada missing link di situ. Karena walau bagaimanapun, anak itu harus merasakan secara pengalaman, ya, dan itu kemudian menjadi cadangan pengetahuan. Bagaimana dia
hidup dengan ibu bapaknya waktu SD, ya, TK. Nah, makanya kalau saya nih, sekali lagi Anda boleh setuju, boleh tidak dengan omongan saya. Ya, saya lebih menyarankan Anda memasukkan anak ke pondok itu udah level SMP. Karena secara psikis kalau SMP itu sudah mulai jiwanya ya frame of thinking, ketokohannya itu sudah mulai beralih dari orang tua ke tokoh yang lain. Jadi kalau anak itu dimasukkan pondok di level SMP udah oke. Dan itu pun sebaiknya secara psikis ada pertemuan yang masih tetap ada gitu. Misalnya apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali. Nah, karena SMP. Kalau udah SMA, total misalnya masuk pondok hanya boleh pulang 3 bulan sekali. Nah, itu oke. Teruji ya secara ilmu psikologi itu. Karena si anak sudah udah relatif mapan secara psikis. Kalau SMP, dia masih butuh figur ayah dan ibu. Makanya tetap harus ada. Ya. Makanya mohon doa nih, kami sedang menyiapkan pondok sekolah SMP tapi boarding gitu. Tapi akan mengikuti pakem-pakem psikologi. Jadi konsultan psikolognya ada gitu. Jadi semua anak itu akan di capture secara psikis, dia udah siap belum di pondok gitu. Karena harus benar ya, kita ini anak itu kan bukan benda. Nah, ini kesalahan kita. Kita tuh suka bilang ini bagus untuk kamu. Udah, pokoknya di situ. Padahal anak itu punya pikiran, punya perasaan, punya selera, punya keinginan. Nah, ini orang tua harus juga melibatkan ya psikolog yang memahami gitu. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz kalau anak saya masuk pondok usia berapa? SD, Ustadz, saya kurang sependapat. Karena dia masih butuh sosok ayah dan ibu. Kalau bagi saya gitu. Ya, walaupun ibu bapaknya kerja, minimal malam, pagi dia masih ada. Sabtu, Minggu masih ada sosok ayah gitu loh. Kebayang nggak? Kalau Anda punya anak, dia tidak paham sosok ayah, sosok ibu. Yang dia paham sosok bapak asrama, ibu asrama. Menurut Anda, bapak asrama dan ibu asrama sama nggak dengan ayah bunda? Beda, saudara-saudara. Maka stock of knowledge, cadangan pengetahuan yang ada dalam memori anak kita bukan sosok ayah dan ibu, tapi yang ada adalah sosok ibu asrama dan bapak asrama. Pertanyaan berikutnya, nanti kalau dia menjadi ayah dan ibu, kira-kira ada nggak format ya template di dalam memorinya? How to be a good father, how to be a good mother. Menurut Anda bagaimana? Ya, itu kan bahan diskusi ya. Saya bilang Anda boleh setuju, boleh tidak dengan saya. Gitu. Tapi kalau saya berpendapat, ya pondok itu nanti SMP saja. Ya, SD mah udah di rumah aja. Kenapa? Dia butuh sosok ayah dan ibu. Dia butuh template, how to be a good father, how to be a good mother. Nanti next di kemudian hari saat dia sudah dewasa. Nggak kebayang oleh saya kalau anak Anda itu tidak punya template, ya, tidak punya format di otaknya, di memorinya. Yang ada adalah ibu asrama, bapak asrama. Nah, nanti kalau jadi ayah memperlakukan anak seperti bapak asrama memperlakukan anak. Ya, kalau dia jadi ibu, dia memperlakukan anak seperti ibu asrama kan, karena di memorinya kan tidak ada kerangka ayah dan bunda. Oke, itu debatable, itu masih bisa diperdebatkan. Tapi itu kan saya perlu sampaikan pemikiran saya. Jadi orang boleh beda paham dengan saya, nggak masalah gitu. Tapi dalam sebuah seminar saya sampaikan itu, dan alhamdulillah psikolog yang hadir saat itu, saya lupa, seorang profesor sependapat dengan saya. Sependapat ya. Beliau psikolog yang mengomentari pendapat saya, dan beliau katakan itu sangat sama dengan psikologi perkembangan anak kan gitu. Nah, tapi ada juga yang kekeh lah, pokoknya mah
anak itu harus dekat dengan agama sejak kecil. Nah, pertanyaannya, apakah anak dekat dengan agama itu harus selalu di pondok? Nah, itu pertanyaannya. Justru madrasah pertama dan utama bagi anak itu bukan pondok pesantren. Madrasah pertama anak kita itu adalah rumah kita. Itu madrasah pertama. Oke, wallahu a'lam bishawab. Maafkan saya bila ada kata-kata yang tidak proporsional. Maafkan saya kalau ada kalimat yang menyinggung perasaan. Tapi saya perlu menyampaikan pemikiran yang ya tujuannya sayang. Bagaimana anak-anak kita hebat di kemudian hari. Kita perlu menyiapkan generasi-generasi yang lebih unggul dari kita semua. Itu tujuannya. Bahwa kemudian ada yang berbeda paham, berbeda pemikiran, ya itu wajarlah. Ini kan dunia keilmuan ya. Kadang ada perdebatan-perdebatan.